Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stevi Mishananda Adritia dengan NIM 24543902 BI 11593 dengan kakak asisten Muhammad Fazli Makatita. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kadar Protein pada beberapa jenis susu tinggi protein dengan metode Xydel dan spektrofotometri visible. Kemudian, saya mendapatkan tema pengukuran kadar atau konsentrasi protein dengan metode spektrofotometri. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu senyawa, termasuk protein, terdapat dalam suatu sampel dengan cara mengukur seberapa banyak cahaya yang akan diserap oleh senyawa tersebut. Prinsipnya itu, setiap molekul memiliki kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan dari penyerapan itu kita bisa mengetahui konsentrasi zatnya secara kuantitatif. Ini identitas jurnal yang saya gunakan. Kemudian tujuan dan latar belakangnya. Jadi tujuannya di sini itu yang pertama untuk menentukan kadar protein dan 3 jenis susu tinggi protein yaitu whey, kasein, dan gainer. Kemudian yang kedua itu untuk membandingkan hasil analisis metode Xydel dan spektrofotometri visible dan melihat apakah hasilnya sesuai dengan klaim kadar protein yang tercantum pada label kemasan. Untuk latar belakangnya itu, jadi kan protein itu berperan dalam pembentukan jaringan tubuh dan sumber energi. Nah, susu tinggi protein seperti whey, kasein, dan gainer itu banyak sekali dikonsumsi untuk meningkatkan massa otot dan mempercepat pemulihan otot. Namun, kalau dikonsumsi secara berlebihan tanpa tahu kadar pastinya justru bakal menimbulkan efek samping seperti gangguan hati dan ginjal. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan mengetahui kadar protein sebenarnya dalam susu tinggi protein dengan yang tertera di kemasan produk. Kemudian metode, alat, dan bahan yang digunakan. Untuk bahannya yang digunakan itu ada bovine serum albumin atau BSA, CuSO4, 5H2O, kalium natrium tatrat, NaOH, H2SO4 pekat, H3BO3, HCl pekat, indikator merah metil, indikator biru bromotimol, kemudian K2SO4, SeO3, serta Aquades. Kemudian alatnya itu adalah book Xydel, terus destruktor, batu didih, neraca analitik, alat distilasi, buret, statif, kuvert, spektrofotometer UV vis, alat sentrifus, serta peralatan gelas seperti Erlenmeyer, gelas beker, pipet ukur, dan laba ukur, pipet tetes, gelas piala, dan corong. Kemudian ini metode alur penelitiannya. Jadi yang pertama, di metode Xydel itu pasti akan melewati destruksi, destilasi, dan titrasi. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kadar protein menggunakan rumus yang sudah tercantum di PPT. Kemudian untuk titrasi itu juga sama melewati destruksi, destilasi, dan titrasi. Kemudian membuat larutan fraksi biuret, dilanjutkan penentuan panjang gelombang maksimum, kemudian pembuatan kurva baku standar, lalu ditentukan kadar protein dalam sampel, kemudian perhitungan kadar protein metode spektrofotometri visible, dan yang terakhir analisis data secara statistik. Kemudian hasil dan pembahasan ini yang pertama dari metode Xydel, ini perolehan data yang saya ambil dari jurnal juga. Jadi yang didapat itu kadar protein terdapat pada whey itu paling tinggi, kemudian diikuti kasein dan juga gainer. Urutannya itu sesuai gitu ya dengan klaim pada label kemasan. Jadi menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan telah akurat. Kemudian metode ini juga mengukur total nitrogen, termasuk nitrogen yang bukan berasal dari protein, sehingga hasilnya cenderung lebih rendah. Kemudian kelebihan dari metode ini adalah tingkat ketelitian dan presisinya tinggi, sedangkan kekurangannya itu proses analisisnya memakan waktu yang lebih lama dan melibatkan tahapan kompleks yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi.
Sedangkan ini hasil dan pembahasan dari metode spektrofotometri. Hasilnya lebih jauh berbeda, angka-angkanya cenderung lebih besar di metode spektrofotometri. Sama hasilnya, tetapi hanya angkanya saja yang berbeda. Jadi urutannya tetap Wei, Kasein, kemudian Gainer. Nilainya hasil lebih tinggi dibandingkan Kcidal, karena metode ini itu hanya mendeteksi protein yang murni, yang bereaksi dengan reaksi Biuret, bukan nitrogen total. Jadi spektrofotometri visible dinilai lebih sensitif, cepat, dan praktis dengan hasil yang akurat untuk jumlah sampel yang kecil. Hasil analisis ini menunjukkan pola konsisten antara kedua metode, sehingga keduanya itu sama-sama valid untuk penetapan kadar protein. Ini tabel yang ini hasil pengukuran absorbasi pada penentuan kurva kalibrasi yang diambil dari spektrofotometri. Ini juga ada gambar kurvanya. Itu jadi kesimpulannya adalah Kcidal dan spektrofotometri visible ini sama-sama bisa digunakan untuk menentukan kadar protein. Metode Kcidal unggul dalam ketelitian dan presisi, sedangkan metode spektrofotometri ini lebih cepat, sensitif, dan spesifik terhadap protein murni. Hasil penelitian menunjukkan kadar protein diperoleh sesuai dengan klaim pada kemasan, dengan urutan kadar tertinggi itu pada Wei, diikuti kasein dan Gainer. Jadi susu tinggi protein tersebut aman dikonsumsi selama mengikuti takaran saji yang dianjurkan. Kemudian ini referensi yang saya gunakan hanya 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.